Berarti hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3, begitu ya Bapak Ibu ya. Eh, apakah perlu dijadikan co-host untuk kelompok 3? Sudah bisa. Oke, teologi minjung berarti ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai dan saya serahkan kepada kelompok, mari kita bersatu dalam doa ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Bapa, di tengah kesibukan kami masih Engkau berikan hati untuk kami terus belajar, terus mengerti, memiliki hikmat yang bertambah Tuhan. Bagaimana kami menjadi pelayan Engkau yang efektif untuk semakin berhikmat dan mengerti Tuhan. Bagaimana teologi kontemporer ini betul-betul kami perlu sadari, inilah kehidupan di dalam perkembangan zaman Tuhan. Bapak, biarlah hari ini kelompok 3 yang akan membagikan teologi minjung Tuhan, itu semua membuat kami dibuka, mengerti, dan kami bisa berdiskusi Tuhan, apa yang benar dan bagaimana kami bisa merespon hari-hari ini Tuhan. Biarlah kelompok juga bisa memaparkan dengan baik dan kami bisa menerima dengan baik. Saya mau serahkan pembelajaran hari ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan, dan pakai Tuhan setiap internet yang akan kami pakai, device yang akan kami pakai agar semua berjalan dengan baik. Saya mau serahkan mata kuliah pada sore hari ini ke dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada kelompok ya. Baik, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Wah, ibunya cuma Ibu Ani. Selamat sore untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali melalui Zoom. Kelompok kami, kelompok 3 yang sudah hadir, sudah ada Pak Frans, ada Pak David. Sepertinya baru kami bertiga ya. Jadi kelompok kami ada Pak Chandra. Pak Chandra sudah dari bulan lalu izin, mungkin agak sibuk katanya, jadi mungkin kurang bisa terlibat. Ada Pak David, saya sendiri, Pak Frans, Pak Denny, dan Pak Stanley. Jadi tugas kami khusus tentang teologi minjung. Oke. Mohon maaf, itu suara tangisan anak saya, semoga tidak bocor ya. Baik, teologi minjung ini berasal dari Korea Selatan, dan secara gambaran secara umum, teologi minjung ini berasal dari satu situasi keadaan rakyat yang tertindas. Jadi kalau minggu lalu kita mendengar presentasi kelompok 2 tentang teologi Dalit yang berdasarkan kasta di India. Nah, ini kalau teologi minjung ini agak sedikit berbeda karena basisnya sudah satu negara seperti itu. Sejarah teologi minjung berawal dari pra 1945. Disinilah akar penderitaan kolektif dimulai, yang ke depan nanti kita akan pelajari bersama-sama. Jadi Korea berada di bawah penjajahan Jepang 1910 sampai 1945. Rakyat kehilangan kedaulatan, bahasa, dan martabat. Terjadi kerja paksa, kekerasan, dan eksploitasi.
Pengalaman ini menciptakan luka kolektif yang mendalam dan berlapis. Luka inilah yang kemudian disebut sebagai Han, penderitaan yang tidak selesai dan tidak diadili. Lalu 1945 sampai 1953, pembebasan yang tidak membebaskan. Jadi setelah Jepang kalah, Korea memang merdeka tetapi langsung terbelah menjadi Korea Utara dan Selatan. Perang Korea 1950 dan 1953 menghancurkan kehidupan rakyat. Jutaan orang menjadi korban kemiskinan ekstrim meluas dan trauma massal terjadi. Gereja bertumbuh pesat tetapi cenderung fokus pada keselamatan rohani dan mengabaikan penderitaan sosial. 1960-an, rezim militer dan krisis teologi. Kudeta militer membawa rezim otoriter. Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi cepat tetapi dengan harga mahal, penindasan politik, sensor, dan pelanggaran HAM. Buruh dieksploitasi, petani tergusur, mahasiswa ditangkap, teolog dan pendeta mulai mengalami krisis iman. Bagaimana mungkin gereja berkhotbah tentang kasih sementara rakyat ditindas? Jadi mulai keresahan penindasan ini mulai masuk dalam dunia gereja ya. Awal 1970-an, kelahiran teologi Minjung. Istilah Minjung dimulai digunakan secara sadar dalam refleksi teologis. Teologi tidak lagi ditulis dari menara akademik, melainkan dari pengalaman nyata rakyat. Minjung dipahami sebagai subjek sejarah, bukan objek belas kasihan. Teologi Minjung lahir sebagai teologi kontekstual yang berpihak. 1970 sampai 1979, teologi Minjung sebagai teologi perlawanan. Teologi Minjung tidak berhenti pada pemikiran tetapi menjadi bahasa iman bagi perjuangan rakyat. Gereja dan teolog terlibat dalam gerakan buruh, petani, dan advokasi HAM. Khotbah, tulisan, dan liturgi mulai menyebut penderitaan rakyat secara terbuka. Yesus dipahami sebagai bagian dari orang banyak, bukan elit. 1980 terjadi tragedi Gwangju. Pemberontakan rakyat di Gwangju dibalas dengan kekerasan militer, ribuan warga sipil dibunuh, dan kebenaran lama disembunyikan. Peristiwa ini menjadi luka nasional. Teologi Minjung memperdalam pemahaman tentang salib sebagai simbol kekerasan negara dan kebangkitan sebagai pembelaan Allah terhadap korban. 1980-an adalah masa puncak teologi Minjung. Teologi Minjung mencapai kematangan intelektual dan praksis. Tulisan-tulisannya dikenal secara internasional dan dialog dengan teologi pembebasan serta black teologi. Gereja berfungsi sebagai ruang aman, basis solidaritas dan suara moral masyarakat. Lalu di tahun 1990-an terjadi kritik dan transformasi. Demokratisasi Korea Selatan mengubah konteks sosial politik. Lalu muncul pertanyaan, apakah teologi Minjung masih relevan? Kritik muncul bahwa teologi ini terlalu politis atau kurang spiritual. Sebagai respon, makna Minjung diperluas, mencakup perempuan, minoritas, dan kelompok terpinggirkan lainnya. Jadi di tahun 1990 ini teologi Minjung jadi lebih berkembang ya. Jadi dia bukan seperti dari awal dia dibentuk, dia sudah mulai berkembang ke dalam aspek kehidupan yang lain. Tahun 2000-an hingga sekarang, warisan dan reinterpretasi. Teologi Minjung tidak selalu disebut dengan nama yang sama, tetapi hidup sebagai warisan dalam teologi kontekstual Asia dan teologi publik. Fokusnya meluas ke isu globalisasi, neoliberalisme, migrasi, dan ekologi. Minjung kini dipahami sebagai semua yang menjadi korban sistem global. Kesimpulannya, teologi Minjung tidak lahir di ruang kelas tetapi di tengah darah, air mata, dan perlawanan rakyat. Ia adalah kesaksian iman bahwa Allah hadir bersama mereka yang terluka oleh sejarah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Frans. Silakan Pak Frans. Ya, next. Latar belakang
daripada Minjung ini, teologi Minjung muncul kurang lebih tahun 1970. Pada tahun 1961, Gereja Metodis di Korea membentuk sebuah organisasi misi industri perkotaan dengan para penginjil menjadi pekerja di perumahan industri dan pabrik-pabrik. Orang-orang tersebut memperoleh pengetahuan mengenai penindasan yang derita oleh para pekerja di masa pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh pada saat itu di Korea. Jadi inilah bermula daripada inisiasi waktu mereka melihat bagaimana tentang penderitaan yang berhubungan, mereka mengangkat melihat dari sisi kekristenan rohani ya. Jadi kehadiran Minjung memberi pembebasan secara nasional dari kekuasaan para penindas yang adalah kaum eksekutif elit yang memiliki kekuasaan yang pada masa itu, baik orang pribumi dan kalangan orang asing. Berdasarkan pembatasan yang dilakukan oleh zaman Kim Yong-bok, Minjung adalah masyarakat kecil yang diabaikan, yaitu para petani, para pelayan, para pekerja, para pengangguran, tentara, dan mereka yang menderita tertekan oleh korban politik dan keterasingan kultural dalam strukturalnya. Next. Ya, jadi ini sedikit mengambil beberapa kutipan daripada pengertian Minjung ya. Diambil di dalam eja aksara Korea ada istilahnya adalah Korea yang berarti rakyat jelata. Orang banyak atau kaum tertindas, mereka yang hidup di bawah penindasan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi ini bisa dibilang dikategorikan adalah kaum orang miskin, ya orang kecil, seperti orang yang tidak berarti, yang tidak berharga. Jadi dalam konteks teologi Minjung menunjuk pada subjek sejarah rakyat kecil yang menderita, tetapi juga menjadi pelaku karya pembebasan Allah. Dan inti dari pemikiran teologi Minjung, beberapa gagasan kunci yang muncul pada saat itu, Allah berpihak kepada Minjung. Allah bekerja dalam sejarah melalui penderitaan rakyat. Jadi ini dimulailah di gereja-gereja dalam ibadah seremonial ya, dalam ritual kekristenan mulailah itu diberitakan ya, disonding-sondingkan. Jadi sering menjadi satu inspirasi mereka ambil dengan tentang bagaimana eksodus bangsa Israel yang keluar dari penindasan bangsa Mesir pada saat itu. Dan mereka menginterpretasikan tentang salib Kristus itu Yesus sebagai Mesias yang menderita. Jadi itu menjadi esensial mereka. Jadi mereka itu disebut sering orang Han ya. Konsep penting dalam Minjung itu Han luka batin kolektif, penderitaan, kemarahan, ketidakadilan dan yang terpendam. Teologi Minjung melihat salib Kristus sebagai solidaritas Allah terhadap Han dan Minjung. Jadi mereka sangat fokus pada highlight tentang keadaan mereka pada saat itu untuk mereka mau mendirikan sebuah kebenaran melalui teologi Minjung pada saat itu. Jadi Minjung bukan sekedar objek belas kasihan, melainkan dia subjek aktif dalam sejarah yang dalam tanda kutip mereka tentang keselamatan itu yang pada sebenarnya kita tahu itu tentang pembebasan. Next. Ya, jadi kita langsung melihat dalam kesimpulan teologis tentang teologi Minjung dalam perspektif doktrinal Alkitabiahnya. Teologi Minjung lahir pada respon iman Kristen terhadap penderitaan konkret rakyat yang tertindas. Khususnya dalam konteks sejarah Korea, ia menegaskan bahwa Allah tidak netral terhadap ketidakadilan, melainkan hadir, berbelah rasa, dan bekerja di tengah Minjung. Dalam hal ini, teologi Minjung berdiri dalam tradisi kenabian Alkitab yang membela orang miskin, tertindas, dan terpinggirkan. Namun ketika diuji, kalau kita bisa melihat dalam doktrinal Alkitabiah yang kita pelajari, teologi Minjung memperlihatkan pasti dia memiliki kekuatan, tapi juga memiliki keterbatasan. Kalau kita melihat
kekuatan teologi Minjung itu bisa dilihat di dalam tiga aspeknya. Tentang keselaras dengan kesaksian Allah yang berpihak pada yang tertindas. Alkitab secara konsisten menampilkan Allah yang mendengar jeritan umat. Dikutip dari ayat firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 7 sampai 8. Dan juga Yesus melayani kaum miskin yang tertolak. Menjadi kutipan mereka dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Teologi Minjung menolong gereja membaca Alkitab dari bawah sejalan dengan hati Allah. Dan aspek yang lain adalah tentang menghidupkan dimensi inkarnasional Injil. Ya, jadi Allah tidak jauh dari penderitaan manusia. Kutip Yohanes 1 ayat 14. Salib dipahami sebagai solidaritas Allah dengan penderitaan manusia. Jadi ini menjadi koreksi terhadap iman yang selalu abstrak dan spiritualistis. Dari aspek yang lain juga mengingat fungsi propetis gereja. Gereja dipanggil menyuarakan kebenaran terhadap kuasa yang menindas. Jadi kutipan itu seperti Amsal 5 ayat 24 tentang keberanian ya, tentang memberitakan menentang ya sesuatu yang tidak benar. Iman yang tidak boleh diam terhadap ketidakadilan struktural. Jadi secara doktrinal Minjung memperkuat etika kerajaan Allah. Dan kita lihat keterbatasannya. Next. Ya, kita lihat ini ada kita jadi tabelkan aja, singkatkan saja karena butuh waktu untuk bisa menerangkannya, tapi kita bisa melihat dari beberapa hal menjadi area kritik dan tantangan teologisnya. Dalam soteriologi, yaitu tentang keselamatan, keselamatan itu direduksi jadi hanya sebuah pembebasan yang berhubungan dengan penderitaan sosial saja, ya tidak menyeluruh. Dalam hermeneutik, jadi itu seperti hanya pengalaman yang teks dari Alkitab yang kutipan-kutipan aja, tidak menyeluruh tentang transenden dan imanen tentang Allah itu. Antropologinya tentang kehidupan dalam sosialnya adalah penderitaan dianggap otomatis benar ya. Dan esiologi tentang persekutuan gereja jadinya seperti aktivisme aja. Tidak ada gerakan yang kita sudah tahu pasti di sini di zaman sekarang berhubungan dengan penginjilan contohnya. Dalam universalitas ya di dalam gaya terlalu kontekstual ya. Kristologinya penebusan dan kebangkitan kurang ditekankan ya kepada tujuan tentang kristologi itu. Next. Ya, kita lihat ini ada beberapa juga satu pandangan juga kalau kita lihat di dalam beberapa tabel tentang dari bidang teologi biblika ya, tantangan dan kritiknya teks Alkitab dipilih selektif. Penjelasan singkatnya fokus pada kisah penindasan dan korban, teks lain kurang dibahas. Jawaban teologi Minjung Alkitab ini jadi apa ya? Defense-nya mereka Alkitab dibaca dari perspektif korban untuk menyingkap suara yang sering diabaikan. Dalam sistematika keselamatan terlalu sosial, dimensi dosa pribadi dan iman individual dianggap kurang kuat. Jadi kita lihat jawaban teologi Minjung itu keselamatan mencakup pemulihan pribadi dan sosial secara utuh. Dalam historika, risiko membaca sejarah dengan kacamata modern, tidak melihat dari eksposisi dan dari sejarah sejak dari zaman Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru ya. Dan konflik masa kini bisa diproyeksi ke masa Alkitab. Sejarah dibaca sebagai kisah nyata penderitaan umat, bukan teori abstrak. Itu jawaban dari teologi Minjung. Praktikanya iman direduksi jadi aktivisme ya. Jadi penjelasan singkatnya adalah aksi sosial bisa menyingkirkan doa dan ibadah. Jawaban mereka teologi Minjung itu praksis sosial dilihat sebagai wujud nyata iman, bukan pengganti ibadah.
Kita lihat dalam kontekstualnya terlalu dekat dengan konteks Korea, ya hanya terbatas dalam uh, teori teori wilayah-wilayah yang hanya berhubungan dengan penindasan tersebut. Sulit diterapkan di semua tempat. Jadi jawabannya adalah Minjung dipahami sebagai semua korban penindasan di konteks manapun. Oke, berikutnya Bapak David bisa melanjutkan presentasi kita. Ya, terima kasih. Berikutnya tentang tanggapan tokoh terhadap teologi Minjung. Tokoh utamanya ada An Byung Mu sebagai pendiri. Sikapnya ya pendiri dan pembela utama. An menegaskan bahwa teologi Minjung bukan ideologi politik, melainkan pembacaan Injil dari perspektif orang banyak. Menurutnya, teologi yang tidak berpihak pada yang tertindas telah kehilangan dimensi inkarnasi. Apos ini adalah massa atau rakyat. An sendiri melihat bahwa Yesus sendiri itu selalu bergerak bersama rakyat. Orang banyak bukan elit-elit politik atau tokoh-tokoh keagamaan. Yesus memulai dari lapisan bawah, bukan memulai dari atas. Jadi Yesus itu hadir di tengah rakyat yang menderita. Itu menurut An Byung Mu. Kemudian yang kedua, Su Nam Dong sebagai pengembang. Sikapnya reflektif dan kritis. Su menekankan konsep Han sebagai realitas teologis. Seperti dijelaskan tadi ya, sebelumnya, Su Nam Dong inilah yang mengembangkan konsep Han. Han itu sendiri adalah luka kolektif yang tertimbun dalam waktu lama. Itu tentu saja akibat luka batin yang terus menumpuk secara berkepanjangan. Dia pendam dan tidak bisa dikeluarkan lagi. Dia mengakui risiko politisasi, tapi menolak teologi yang steril dan terpisah dari penderitaan nyata manusia. Jadi Su Nam Dong yang merumuskan kerangka teologis Minjung ini. Dia yang mengembangkan, dia juga yang menyatukan antara teologi, sejarah, dan budaya Korea yang dia kemas dengan konsep Han tersebut. Lanjut. Kemudian ada Gustavo Guterres, teolog teologi pembebasan dari Amerika Latin. Sikapnya sangat simpatik, melihat teologi Minjung sebagai saudara teologi pembebasan, mengapresiasi fokus pada korban dan keselamatan sebagai pembebasan nyata. Meski menilai Minjung lebih kultural dan naratif karena teologi ini sendiri lahir dari budayanya di Korea. Kemudian ada tokoh selanjutnya yaitu Jürgen Moltmann, teolog ekumenikal Barat. Sikapnya kritis apresiatif, mengapresiasi penekanan pada salib dan penderitaan, namun mengingatkan agar penderitaan tidak dijadikan tujuan. Harapan kebangkitan harus tetap menjadi arah teologi. Meskipun ya itu tujuannya, tapi tetap saja beranjak dari penderitaan itu. Lanjut. Ada John Stott,
teologi Injili atau konservatif. Sikapnya kritis moderat, mengakui kepedulian sosial teologi Minjung, tapi juga memperingatkan bahaya reduksi Injil menjadi agenda sosial. Karena mungkin saja sudah menyimpang menjadi sudah kebutuhan masyarakat, orang banyak. Jadi menekankan juga keseimbangan antara salib, pertobatan, dan aksi sosial. Jadi ada keseimbangan di antara itu ya. Lanjut. World Council of Churches ya. Sikapnya umumnya positif, mengakui teologi Minjung sebagai teologi kontekstual yang sah, digunakan dalam diskursus keadilan sosial dan HAM dengan catatan tidak mengabsolutkan satu konteks lokal. Ini sikap dari WCC itu. Sementara gereja arus utama Korea sikapnya terbelah. Sebagian gereja mendukung karena teologi Minjung berpihak pada keadilan, sementara yang lain menolak karena dianggap terlalu politis. Namun bahasa keadilan Minjung perlahan memengaruhi gereja institusional. Ringkasan dari tanggapan-tanggapan mulai dari pendiri sampai gereja institusional. Jadi pendiri Minjung ini bisa dikatakan membela rakyat kecil tertindas dan mengembangkan menjadi satu konsep teologi. Teologi pemigasan mendukung, teolog ekumenikal mengapresiasi dan mengoreksi juga. Teolog Injili kritis dan menuntut adanya keseimbangan. Gereja institusional terbagi dua pendapatnya. Kesimpulannya dari tokoh dunia, teologi Minjung diterima sebagai suara profetis oleh banyak teolog global, dikritik karena risiko politisasi, namun diakui telah memperkaya teologi Kristen dengan perspektif korban yang selama ini dipinggirkan. Kesimpulannya, teologi Minjung paling tepat dipahami bukan sebagai pengganti teologi Alkitabiah, melainkan sebagai pengingat profetis bahwa Injil Kristus harus diberitakan secara utuh, menyelamatkan manusia dari dosa sekaligus memanggil gereja untuk menghadirkan keadilan Allah di tengah sejarah. Nah, mungkin memandang juga ya bahwa Tuhan itu terus bekerja dalam sejarah manusia. Lanjut. Saran dan pesan untuk gereja-gereja masa kini. Pertama, membangun kesatuan gereja dan kesetaraan dan fungsi karunia yang bisa dirasakan dengan dinamika yang hidup dalam tubuh Kristus. Kemudian, dalam melakukan penginjilan yang konseptual, perlu melakukan Injil yang utuh dan keselamatan. Perlunya menekankan bahwa kekristenan adalah bagian dari penderitaan salib yang dijalani dan melihat dari perspektif rohani yang mendasar tentang duka cita dunia dan duka cita dari Allah. Gereja dan pemerintahan dunia adalah paradoks yang berbeda untuk dihidupi dengan firman Tuhan dan dijalani dalam kehidupan. Menjadikan situasi di mana kita berada menghadapi penderitaan dan tantangan hidup sebagai inspirasi dari jemaat mula-mula sebagai persekusi untuk diaspora pengabaran Injil yang semakin meluas. Dengan kata lain, percaya dan bergantung pada rencana kedaulatan atau keputusan Allah dan hidup kekal bagi yang terus bertahan. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang teologi Minjung. Terima kasih. Baik,
dipersilahkan mungkin dari teman-teman bapak-bapak yang ingin berdiskusi atau mereview apa yang sudah kami presentasikan. Pak Michael mungkin? Ya, terima kasih untuk penjelasan dari kelompok yang membahas tentang teologi Minjung. Saya mau tanya, bagaimana sikap dari kelompok Bapak mengenai teologi Minjung ini? Apakah Bapak dan teman-teman terkasih sependapat atau tidak sependapat tentang teologi Minjung ini? Jikalau kelompok ini sependapat, apa saja faktor-faktor apa saja atau variabel-variabel apa saja yang membuat kelompok Bapak sependapat? Atau sebaliknya, jikalau kelompok yang membahas teologi Minjung ini tidak sependapat dengan teologi ini, faktor-faktor atau variabel apa saja yang membuat teman-teman di kelompok ini yang tidak sependapat dengan teologi Minjung ini? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya agak loading dengan pertanyaannya, Pak. Mohon maaf. Mungkin Pak Frans bisa menanggapi, Pak. Ya, terima kasih buat pertanyaannya Pak Michael ya. Kalau ditanya bagaimana kami menanggapi setuju atau tidak setuju teologi ini, sebenarnya eh, teologi adalah orang akan berteologi terus ya. Dari sebuah teologi akan terbangun lagi teologi yang lain gitu. Tapi menjadi sebuah pelajaran untuk menjadi makna waktu kita mengambil dari sisi pasti ya ada pro dan kontranya. Ada kekuatan, ada juga keterbatasan, bahkan ada dibilang kelemahan. Kalau udah menjadi kelemahan itu kan bisa menjurus kepada hal kesesatan gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat dari perspektifnya menjadi nilai-nilai pasti ada yang benar karena itu membawa eh, mengambilnya itu kan dari sisi firman Tuhan, kehidupan, contoh-contoh di Alkitab. Tapi kalau kita ambil yang tentang bersifat holistis ya, keutuhan pasti banyak hal yang harus dijadikan koreksi tentang teologi Minjung ini. Karena tadi sudah dipaparkan bagaimana tentang kekuatan dan keterbatasannya. Bahkan kalau kita menggali tentang teologi Minjung ini akan lebih banyak lagi ya hal-hal juga yang harus kita pahami. Jadi menjadi tabelnya tadi kan sudah juga di, dilihatkan ya kepada kita beberapa eh, hal tentang dari bidang teologinya ya sampai biblika, sistematika, historika, praktika, kontekstual. Jadi itu menjadi satu pelajaran bagi kami. Tapi yang menjadi pesan dan kesan itu kan itu yang kita eh, konversi ya, yang kita transformasi. Jadi kalau kita melihat teologi Minjung ini kan ditransformasi juga, dikonversi juga sampai sekarang oleh penganut-penganut di Korea seperti Metodis, Presbyterian, ya Anglikan. Jadi itu mereka mengambil hal-hal yang nilai-nilai kekuatan daripada teologi Minjung itu. Tapi tidak bisa menjadi sebuah doktrin yang utuh gitu. Demikian Pak. Makasih. Yang lain mungkin menambahkan. Ya, terima kasih Pak Frans. Oh, tadi Pak David. Pak David. Ya, boleh saya tambahin. Ya, kalau tentang sikap kami ya, ini menjadi satu pelajaran akademis ya. Tentu dalam satu teologi ada tanggapan, ada kritik juga. Bahkan teologi biblika pun ada tanggapan, ada kritik. Ada yang setuju, ada yang tidak tentunya. Tidak setuju mungkin ya, karena bersifat terlalu politis. Sehingga cuma melihat Injil itu sebagai
membela yang rakyat-rakyat tertindas melawan kekuatan-kekuatan elit-elit politik. Jadi mungkin juga teologi ini kurang menekankan pertobatan secara personal atau pribadi, karena dia lebih mengutamakan masa. Ya. Teologi Minjung ini kan masa. Ya. Sedangkan kita tahu pertobatan itu lebih penting adalah pribadi. Gitu. Mungkin di situ yang kurang menyetujuinya. Namun kita setujunya karena ini juga memperkaya, ya. Perlu dialog-dialog lagi tentang teologi ini, dan juga memang kehidupan Kristen bukan hanya untuk pribadi saja. Setuju dengan apa yang dikatakan Minjung, kita juga tidak lepas oleh kehidupan sosial kita. Yesus juga menentang birokrat-birokrat seperti kita tahu, elit-elit yang berkuasa di bait suci, ya. Kemudian kerohanian tanpa keadilan juga akan susah berjalan. Jadi setuju dengan teologi Minjung ini yang memperjuangkan keadilan. Di mana itulah artinya ada kritik, ada pertobatan, tapi teologi ini tentu memperkaya. Thank you. Terima kasih Pak David. Saya dengar suara Pak David seperti dengar radio dari Korea juga. Jangan-jangan Pak David langsung dari sana ya. Oke, apakah menjawab Pak Michael? Atau mungkin mau direspon? Iya, Pak Panca izin begini. Tadi kan dipaparkan bahwa World Churches Council atau Dewan Gereja Sedunia itu menyetujui teologi Minjung ini. Sementara yang di Korea sendiri terbelah dua tuh, mereka ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, yang sebenarnya yang lebih memahami, mungkin menurut saya yang lebih memahami teologi Minjung ini orang-orang yang ada di dalam Korea sendiri. Sementara mereka saja terpecah, tapi kenapa Dewan Gereja Dunia menyetujui atau mendukung teologi ini, Pak Panca? Terima kasih. Oh, ya terima kasih Pak Michael. Saya baru nangkep maksudnya. Jadi memang dari apa yang saya observasi ya, terbelahnya itu antara gereja institusional dan gereja aktivis, Pak. Jadi yang gereja aktivis ya mereka pro akan teologi Minjung ini karena sifatnya aktivis ya. Jadi memang dari bottom up istilahnya. Nah, sementara gereja institusional kan ya seringkali dipakai untuk kepentingan tertentu ya. Sehingga terjadi perpecahan di sana. Tetapi dari presentasi kami WCC itu merespon positif. Jadi tidak menolak tetapi juga tidak menjadikan teologi Minjung ini sebagai satu standar teologi yang bisa mengganti ibadah ya. Karena tadi kita juga sudah jelaskan bahwa teologi Minjung ini bukan pengganti ibadah, tetapi salah satu kalau dibilang bagaimana kita bisa melihat di dalam gereja kita apakah keadilan itu diperjuangkan. Nah, bisa dengan teologi Minjung ini. Nah, mungkin saya nggak tahu juga ya apa yang menjadi standar dari WCC itu untuk menentukan teologi yang bisa ditolak dan diterima. Tapi ya kalau hari ini ada di sini untuk kita bahas, berarti sudah disetujui dari sana. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih Pak Panca, Tuhan memberkati. Oke, Pak Reinhard silakan.
Oke, terima kasih ya buat kelompok 3 ya. Sangat tepat ya bahannya ini disampaikan oleh kelompok 3 ya, karena ada Bro David dari Korea Selatan juga ya di grup ini ya. Dan ada Pak Frans juga dari Korea Utara ya. Oke, ini sangat menarik ya, sangat menarik. Saya ikutin dari tadi ya, bahwa sebenarnya teologi-teologi ini bermunculan dari keresahan, ketidakadilan yang terjadi di Korea Selatan pada saat itu. Sehingga gereja-gereja mengambil peran mengakomodir keresahan daripada jemaat-jemaat. Dan akhirnya terbentuklah satu teologi atau ideologi yang memang mempertahankan atau memperjuangkan satu gerakan ketidakadilan ya. Dan kalau nggak salah itu Korea Selatan rezim-rezim yang ini ya, kalau saya nggak salah ya, rezim militer yang otoriter ya. Jadi nggak gampang juga kalau kita bersuara untuk bisa diterima gitu ya. Nah, kalau ditinjau dari sisi ini adalah memperjuangkan hal-hal hak-hak sosial, saya merasa sangat 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 bagus sekali ya gereja menjadi wadah untuk memperjuangkan hal itu gitu. Tetapi yang mungkin yang perlu di underline adalah bagaimana gerakan ini akhirnya menjadi satu resistensi kepada pemerintah. Pada saat itu kita nggak tahu ya bagaimana cara gereja mengcover sehingga riak-riak dari yang pro, karena kan tadi kan dikatakan ada gereja yang pro seperti Metodis, Presbyterian, Anglikan, dan lain-lain ya. Gereja-gereja lain kan ada juga yang tidak pro ya. Bagaimana gereja-gereja pada saat itu mengakomodir keresahan daripada jemaat sehingga akhirnya timbul demonstrasi atau apa menuntut hak. Nah, saya hanya merisaukan kalau gereja sudah masuk ke ranah yang akhirnya jadi kontrapolitik ya kepada pemerintah ya. Nah, tapi ya kalau itu memang untuk menolong, misalnya gereja itu wadah di mana orang-orang yang yang miskin, anggota jemaat yang membutuhkan itu dibentuk satu wadah sosial untuk bisa membantu, ya itu bagus juga ya. Seperti di Buddha ada Buddha suci yang sangat menolong, itu bagus juga saya rasa ya. Tapi ya mungkin bagaimana pergeserannya sekarang, kalau dilihat dari zaman sekarang, gereja mulai aktif kepada sosial, tapi bukan aktif kepada pertobatan gitu ya. Nah, bagaimana grup 3 bisa membantu ya, menjelaskan kepada kita pengaruh saat itu kepada gebrakan kepada pemerintah, atau memang menjadi saluran wadah, memang menjadi nilai untuk bisa merangkul jemaat-jemaat yang memang tertindas. Ya, kalau pandangan kelompok 3 gimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Reinhard untuk pertanyaannya. Memang waktu saya juga mau mempersiapkan presentasi ini, saya berpikir hal yang sama Pak, bahwa kita sangat perlu mengetahui latar belakang awal mula terjadinya teologi Minjung ini. Makanya tadi di awal memang presentasi kita fokus kepada timeline secara sejarahnya ya. Bagaimana dari awal tahun 1945 itu, dari situ sampai 1970 berarti sekitar 25 tahun ya. 25 tahun terjadi luka ya, yang dibilang Han tadi. Terjadi luka yang menyebabkan banyak rakyat tertindas, dan penindasan ini mungkin tidak dijawab di dalam pengajaran-pengajaran gereja pada saat itu. Tidak ada keadilan yang mereka temukan, tidak ada mungkin juga kekuatan, mereka mungkin mencari perlindungan di gereja, tidak mendapatkan itu, sehingga muncullah teologi Minjung ini. Nah, itu yang saya baca sekilas dari
sejarah secara timelinenya, dan itu jadi sangat mengakar kuat sehingga teologi Minjung ini bisa eksis sampai hari ini karena memang secara sejarah dia cukup kuat. Dan saya rasa kalau mungkin menjawab pertanyaan tadi, asal mulanya dari situ. Bagaimana apa ya? Mungkin lahirnya betul-betul dari pengalaman pribadi orang-orang yang mengalami penindasan itu. Kalau saya sedikit memahami teologi Minjung ini berbeda dengan kelompok minggu lalu tentang teologi Dalit, karena penindasan secara sosial ini tidak dibatasi oleh suku, walaupun hanya terjadi di Korea awalnya, tetapi tadi di bagian tabel mereka menjelaskan bahwa konteks penindasan ini bisa terjadi secara umum juga. Nah, itu mungkin yang saya bisa memberi jawaban. Kalau kurang nyambung mungkin bisa diulang Pak pertanyaannya. Siapa tahu Pak Franz punya jawaban yang lebih lengkap. Ya, mungkin bisa diulang pertanyaannya, intinya Pak Reinhardt. Iya, iya, iya. Ya, sebenarnya ada menjawab juga ya, sebenarnya fokusnya bagaimana gereja memfasilitasi ya keresahan. Nah, jadi yang kita khawatirkan adalah kalau ada gereja yang pro, kalau ada gereja yang tidak, mungkin gereja-gereja yang tidak pro mungkin memikirkan akibatnya nih kalau memang itu menjadi satu isu isu politik ya, karena kan lebih kepada politik ya pada saat itu ya, mempertahankan, tetapi sudah masuk ke ranah komunitas gereja gitu ya. Nah, bagaimana menyeimbangkan ya antara contohnya kita merangkul jemaat-jemaat yang tertindas dengan kita juga bisa memastikan jemaat itu tidak reaktif sehingga sehingga tidak terkesan kontra sama sama pemerintah pada saat itu. Kalau kita bandingkan misalnya lah di Roma 13 kita harus taat kepada pemerintah gitu ya. Bagaimana apakah ada catatan-catatan yang memang memang mereka memperjuangkan itu, demo akhirnya mati, bagaimana tanggung jawab gereja dengan hal itu sepertinya jadi kontra kepada pemerintah. Nah, jadi itu yang mungkin saya sorotin ya. Mungkin kalau bukan bentuk pertanyaan, ya mungkin ini bentuknya respon aja ya terhadap teologi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ceritanya, pandangannya, sampai mungkin pertanyaannya lebih kepada pendapat ya tadi ya. Tapi ya Pak, ini diskusi yang bagus juga karena kami juga lagi mempelajari tentang teologi Minjung ini. Kalau bisa melihat dari historisnya itu kan perjalanan Korea itu kan karena penjajahan daripada Cina dan Jepang pada saat itu. Dan akhirnya kemerdekaan itu bisa dimiliki oleh Korea, dan juga pada saat itu kan kapitalisme juga mulai terbangun. Jadi orang yang semakin apa? Semakin bagus ya, usahawan dan pebisnis semakin kaya, memberdayakan orang yang seperti orang Minjung pada saat itu, orang Han. Nah, jadi kalau kita lihat dalam keagamaan pun, agama itu kan berbagai dulu datangnya ya, dari Samanisme sampai Taoisme, Buddha, dan lahirlah penginjilan pada abad ke-18 kalau nggak salah. Mulailah muncul beberapa gereja, tapi ketidakpuasan itu karena kondisi daripada orang-orang Han juga merasa gereja tidak apa ya, kompromi, dibilang tidak tegas untuk mau membela ketidakadilan dalam struktural, dan dalam beberapa hal mereka diperlakukan seperti budak atau orang tak berharga ya, kaum miskin. Nah, akhirnya lahirlah para teolog-teolog ya, figur-figur gereja pada saat itu yang mulai membicarakan itu bagaimana mereka bisa keluar.
Jadi itu berhubungan juga dengan sistem pemerintahan yang berlaku ya. Konstitusinya pasti punya pada saat itu udah ada kelihatan kasta lah kayak apa ya teologi Dalit itu. Jadi muncullah seperti itu. Tapi kalau kita melihat apresiasinya adalah eh, Minjung berhasil ya, berhasil dengan tanda kutip perjuangan mereka itu memperkenalkan itu kepada dunia. Makanya para teolog, teolog dan beberapa tokoh em, mengenal tentang teolog Minjung itu. Tetapi kalau kita melihat di zaman sekarang itu kan, kalau Indonesia lah contohnya ya, kita ini bisa dibilang minoritas. Apa yang kita belajar betul yang dibilang Pak Renhat itu, bagaimana kita taat kepada peraturan pemerintah, bagian kita adalah di dalam sebagai seorang Kristen, bagaimana kita berhikmat dan bijaksana menghadapi dalam sistem-sistem pemerintah yang berlaku, khususnya kalau kita seandainya kita di Indonesia juga. Jadi eh, yang paling penting adalah dasarnya adalah kristologi yang semakin kita utuhkan ya, semakin kita buat tentang arti keselamatan, bagaimana kita juga bukan menjadi orang yang mau menentang cara sistem pemerintahan itu, karena itu juga pernah dilakukan kalau kita belajar dari tentang apa di Alkitab juga Simon Makabe juga pernah menentang kerajaan Roma itu dengan pertempuran ya. Nah, jadi apa yang kita belajar adalah kekuatan kita kan sebagai seorang Kristen adalah kasih. Jadi kita percaya aja pada kedaulatan Tuhan. Saya rasa transformasi dan konversi-konversi yang kita belajar dari Teolog Minjung, kita gunakan sebaik dan kebenaran terus di zaman sekarang. Itu pandangan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans. Pak Renat sudah kasih jempol, berarti sudah terjawab. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih buat kelompok 3. Ya, sangat bagus paparannya tadi ya, semakin memperkaya kita ya. Apa yang mereka sampaikan hari ini secara pribadi saya semakin diperkaya ya dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi ya. Saya sepakat juga dengan tadi ada pernyataan bahwa secara holistik secara holistik memang teologi Minjung ini memang ada pasti ada negatif apanya ya, kekurangannya ya. Kita juga tahu bahwa semua teologi juga yang tidak ada yang sempurna ya, karena memang cara kita memandang belajar tentang Allah ini kan apa ya, nggak bisa kita bilang kita bisa sempurna ya. Kalau kita bilang bisa sempurna berarti Allah itu terbatas kan begitu ya. Jadi dari apa yang dipaparkan teman-teman ini ada satu yang mau saya tanyakan kepada teman-teman ya. Tadi kan ada dari tokoh pendirinya ya, atau juga pembela utama dari teologi Manjung ini ya, yaitu Han Buyung Mu ya. Dia merupakan satu pendiri tadi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ya, tadi dia kan menegaskan bahwa teologi yang tidak berpihak pada tertindas telah kehilangan dimensi inkarnasi. Ya, pertanyaan saya mungkin bagi teman-teman kelompok 3 ya, bagaimana perspektif teman-teman tentang apa yang disampaikan oleh An Buyung Mu ini tentang teologi yang tidak berpihak pada yang tertindas telah kehilangan dimensi inkarnasi, dan kemudian dari dan pandangan tentang dari sudut hermeneutik itu gimana ya, boleh teman-teman mungkin kasih pandangan-pandangan tentang itu. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roy. Saya juga tadi mendengar ketika mempelajari ini, saya mencoba menggali lebih dalam juga ya tentang inkarnasi ya, karena salah satu makna penting inkarnasi adalah berbicara tentang satu kemanusiaan yang utuh, Pak. Jadi kalau saya mungkin tidak salah, Yesus mengalami lapar, lelah, emosi, penderitaan seperti manusia. Jadi
kalau ditarik kepada pernyataan tadi pendiri teologi Minjung ini, mungkin arahnya ke sana. Arahnya tentang penderitaan yang dialami karena Yesus menjadi manusia itu. Tapi mungkin Pak David bisa membantu menjelaskan, atau Pak Frans, atau perlu diulang lagi pertanyaan Pak Roy? Ya, saya coba ya. Jadi inkarnasi sendiri Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu. Jadi bukan maksudnya bukan hanya doktrin metafisik ya, tapi bagaimana pola keberpihakan Allah. Allah masuk dalam realitas dia menjadi manusia, hadir, bisa merasakan juga penderitaan manusia, dia mengambil posisi yang sama. Yesus sendiri memilih lahir dalam keluarga miskin, maksudnya. Dia juga hidup bersama kaum marginal, dia bergaul dengan orang-orang yang berdosa, orang yang sakit, orang yang terbuang juga. Terus waktu disalib juga Yesus itu korban dari sistem yang waktu itu dikatakan religius yang bercampur dengan politik. Yesus sebenarnya dikorbankan juga dengan cara dianggap sebagai pemberontak. Makanya itulah teologi Minjung itu yang melihat Mesias seperti itu, yang lahir inkarnasinya sebagai penderitaan gitu. Mungkin itu sedikit. Mungkin. Saya menambahkan sedikit ya Pak. Jadi sederhananya gini Pak Roy. Jadi pendirinya ini ngasih tahu bahwa ini bukan partai, ini bukan sesuatu yang politik, tapi dia mau menentang ketidakadilan dari sistem pemerintahan itu. Jadi dia mau perjuangkan kan dengan cara kekristenan. Jadi dia melihat perspektif tentang inkarnasi itu. Sementara itu bukan mayoritas kan di Korea itu. Jadi dia mau membantah lah beberapa para orang-orang gereja yang pada saat itu tidak setuju dengan apa dia ideologi dia. Makasih. Ya, terima kasih Pak Frans. Mungkin Pak Roy, apakah menjawab pertanyaannya? Kalau boleh mungkin Iya, saya Pak. menambahkan Iya, Pak. sedikit. Jadi pendiri teologi Minjung ini lahir di era penjajahan itu ya, lahir di era perang itu ya. Jadi mungkin ketika dia tumbuh besar, ya perang itu jadi makanan sehari-harinya, Pak. Jadi betul-betul dia hidup dalam lingkungan yang menderita ya, yang istilahnya setiap harinya dia harus menghadapi hal-hal seperti itu. Tetapi pendiri teologi ini cukup berhasil dalam apa ya, dalam pembelajaran teologisnya, karena apa istilahnya, salah satu pertanyaan yang muncul ketika dia mendirikan teologis ini adalah mengapa teologi yang rapi dan akademis gagal berbicara kepada rakyat yang ditindas. Jadi itu yang menjadi salah satu pertanyaan dari pendiri teologi Minjung ini. Karena sehari-harinya yang dihadapi ya
orang berperang, orang ditindas. Makanya salah satu bukan anggota ya, orang-orang yang pro dengan teologi Minjung ini adalah dari kalangan petani, dari kalangan pekerja buruh pabrik. Jadi apa istilahnya, secara konsumsi psikologisnya fokusnya ke arah penderitaan. Makanya mungkin secara inkarnasi juga pengetahuan dia tentang Yesus jadi lebih banyak mengkonsumsi tentang bagaimana Yesus menderita secara manusia fisik. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, Pak. Jadi apa ya? Jadi pandangan orang Bapak tadi kan, apakah orang Bapak kan tadi udah paparkan tuh ya tentang dimensi inkarnasi itu ya. Yang mau saya tanyakan itu kan menjurus ke sini, Pak. Apakah kelompok 3 ini ya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pendirinya ini gitu, Pak? Pak Frans atau Pak David mungkin bisa menjawab. Ya kalau ditanya sependapat atau tidak ya bisa relatif ya. Tapi kalau mau dibahas dari pendirinya ya, dia kan memandang kenapa dia bilang ini entar. Menurutnya teologi yang tidak berpihak pada yang tertindas telah kehilangan dimensi inkarnasi. Jadi kalau kalimat secara singkatnya, menurut An, ya, suatu teologi itu kehilangan dimensi inkarnasinya ketika teologi itu berhenti di tengah penderitaan manusia dan gagal meneladani Kristus. Karena menurut An ini, Yesus berinkarnasi adalah untuk menolong orang-orang yang tertindas. Jadi intinya kata-kata tertindas itu ya. Kalau tidak berarti tidak berpihak dengan inkarnasi Yesus. Itu maksud dari An itu. Karena dia memandang teologi Minjung ini adalah teologi untuk orang-orang tertindas. Jika tidak mendukung berarti menurut dia tidak berpihak kepada inkarnasi Yesus gitu. Itu sih secara singkatnya gitu, Pak. Pak Frans mungkin mau memberikan tanggapan. Ya, kalau ditanya pandangan tentang pendiri ini, cara keyakinannya, ideologinya dalam membuat teologi itu, ya perjuangannya, ya saya suka, saya setuju. Tapi kalau menjadi doktrinal Alkitabiahnya, ya pasti banyak hal lah yang harus kita kritisi ya Pak ya. Kita bersyukurlah di zaman ini bisa melihat itu, belajar dari teologi Minjung. Baik, terima kasih Pak Frans. Bagaimana Pak Roy? Ya Pak, terima kasih Pak buat paparannya. Mungkin teman-teman bisa lanjutkan yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Pak Roy. Pak Krisman, dipersilakan. Oke, thank you Pak Panca. Terima kasih kelompok 3 ya untuk penjabaran teologi Minjungnya. Ya sangat sangat terberkati juga ya bisa melihat pemaparannya. Saya merasa selama 3 minggu ini kan hal-hal yang mungkin buat saya juga baru ya untuk mendengar istilah-istilah teologis terutama di beberapa hal ya yang kita bahas. Jadi thank you untuk semua penjabarannya. Jadi bisa makin ngerti juga dan bisa melihat juga tim 3 juga benar-benar mencoba membagi dalam banyak perspektif ya supaya kita juga bisa ngerti. Nah, tadi ada beberapa hal yang mungkin saya juga mau sharing garis bawahi sebelum nanti ada satu hal yang saya mau tanya juga. Kalau dilihat tadi kan bahwa di teologi Mingjun ini juga coba untuk membaca Alkitab dari bawah dan ini kan juga menjadi satu hal yang bisa kontradiktif ya karena bisa
menjadi kehilangan makna Injil dan kebenarannya begitu ya, yang akhirnya fokusnya tidak lagi kepada Injilnya atau Kristusnya, tapi lebih ke penderitaan. Tadi juga tim 3 udah menjabarkan ya. Baru saya lihat juga kalau melihat penjabaran dari tim 3 ini kan jadi kayak antroposentris ya. Jadi lebih kayak bahas tentang manusianya gitu ya. Pusat yang ditekankan adalah manusianya. Padahal kan sebenarnya ini kalau kita bicara teologis harusnya pusatnya kan Tuhan gitu ya. Bagaimana Tuhan berkarya, apa karya keselamatannya gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang saya nggak tahu apakah tim 3 juga setuju bahwa ini sebenarnya gerakan sosial ya, tapi yang dibungkus oleh teologi gitu kan, ditambahkan hal-hal yang berbau teologis, padahal sebenarnya kan ini gerakan sosial, ada politisnya juga gitu ya. Nah jadi apa? Thank you untuk penjabarannya. Mungkin yang saya mau tanya, kalau di Black Theology kan cara mereka melihat Yesus adalah korban dari sistem, atau salib itu adalah bukti solidaritas Tuhan terhadap penderitaan manusia. Kalau dari tim 2 kemarin kalau nggak salah tangkap saya, Dalit itu lebih kayak melihat Yesus sebagai Dalit tertinggi, ya, melihat bahwa pengalaman-pengalaman Yesus alami itu sama seperti orang-orang Dalit. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya nggak tahu tadi udah dijabarkan apa enggak, saya lewat apa enggak, tapi apa pandangan daripada tim 3 dari perspektif Yesusnya buat teologi Mingjun itu, mungkin yang tadi saya nggak dengar atau mungkin dijabarkan atau enggak, karena waktu tim 1 dan tim 2 membagikan saya lihat jelas banget ya bahwa ini loh pandangan mereka tentang Yesus ya. Kalau yang saya baca singkat eh, tentang Minjun kan lebih kayak ada saya baca tadi ya, pandangan mereka itu bukan Mesias for a people ya, bukan Mesias untuk orang-orang gitu, tapi lebih kayak Yesus as a Mingjun gitu ya. Jadi lebih kayak ngedalamin tentang apa namanya penderitaannya. Nah, saya nggak tahu, coba mungkin tim 3 boleh bantu apa kira-kira pandangan terkhusus tentang Yesus sendiri di dalam teologi Mingjun ini. Itu aja sih. Thank you. Ya, boleh ya. Silakan Bapak dari Korea. Ya. Terima kasih. Pak. Silakan Pak David. Terima kasih Pak Risman ya. Ini jawaban boleh minta nasihat ya. Ya, Yesus sebagai Mesias Minjung ya, menurut teologi Minjung ini, Yesus itu mereka anggap adalah Mesias buat kaum terpinggirkan, ya. Buat orang-orang yang menentang struktur kuasa religius, buat orang-orang yang merupakan korban sistem politik dan religius. Jadi mereka memandang salib itu adalah simbol solidaritas Allah, harapan kebangkitan rakyat. Itu ya. Memang betul. Kalau saya sih mengartikan ya, mereka mengkhususkan untuk kaum-kaum marginal atau kaum-kaum tertindas. Karena sekali lagi memang beranjak dari penindasan itu. Makanya memandang Yesus itu sebagai Mesias Minjung, orang yang terpinggirkan. Mungkin rekan-rekan lain boleh. Thank you. Cepat sekali Pak David. Oke, Pak Frans mungkin ada jawaban. Ya, mungkin kita bukan benar salahnya ya, tapi pandangan aja. Terima kasih. Iya kan apa maksudnya kalau kita bahas Mingjun kan kita perlu tahu juga apa sih sebenarnya konsep berpikirnya mereka tentang Yesusnya gitu ya. Karena kan kita bicara Injilnya kan. Nah itu yang mungkin saya nggak tahu apakah tim 3 udah ada bahas di bahan. Eh, kalau belum mungkin bagus kalau itu bisa ditambahkan dari perspektif Kristusnya. Karena beberapa kelompok sebelumnya kan ada dari perspektif salibnya, perspektif Allahnya gitu ya. Jadi eh, ini buat kita jadi lihat apa yang sebenarnya berbeda ya dari ajaran firman Tuhan yang benarnya. Itu mungkin mungkin yang bisa didiskusikan juga ya. Thank you tadi Pak David juga udah sharing ya.
Silakan kalau ada yang mau nambahin boleh. Kok jadi aku yang moderator? Pak Frans mau menambahkan mungkin? Ya, saya nanggapi ya. Ya, pertanyaan pertama tadi saya lupa, jadi saya jawab bahasa Korea aja lah ya. Nangalaya seong, ngaramala seong ya. Iya, pendapat Pak Krisman tentang perjuangan yang membungkuskan sebenarnya itu hanya perjuangan apa ya, kehidupan sosial, ya saya lebih setuju itu. Karena dari perspektif yang kita melihat itu semuanya kan dari latar belakangan pembebasan dari kaum ya. Nah, itulah dia. Makanya eh, tentang pembebasan itu kemerdekaan yang mereka ingin keluar dari ketidakadilan, tapi tidak kepada keutuhan holistik dalam kehidupan menjadi seorang Kristen. Saya lihat, saya setuju. Kalau ditanya Yesus itu bagi orang Minjung, saya pernah pelajari sedikit kemarin bahwa Yesus dan Minjung itu solidaritasnya, ya Yesus itu hanya sahabat bagi orang, bagi Minjung, karena kenapa, kutipan-kutipan mereka itu kan dilatar belakangi dari zaman Perjanjian Lama, mereka melihat pembebasan. Yang kedua, bagaimana Yesus itu lebih banyak menyentuh kepada orang-orang yang miskin, yang lemah. Jadi mereka merasa itu sangat relate sekali ya, bahwa Yesus itu adalah pembebas bagi khususnya orang minjung. Itu aja Pak, terima kasih. Thank you, Pak Frans ya. Jadi bisa dibilang jadi kayak antropologi sosial budaya jadinya ya. Mempelajari manusia dari sisi sosial dan budaya dan juga politik ya. Ya karena ada yang saya pernah baca, bukan saya pernah baca ya, saya juga baru baca kan ketahu hari ini Mingjun, jadi tadi malam saya coba baca biar tahu apa gambarannya. Jadi salah satu yang ditolak dalam konsep Mingjun itu adalah Yesus sebagai Mesias itu gitu ya. Nah, mungkin ini yang juga tadi udah dijelaskan oleh Pak Frans juga. Ternyata apa yang tadi saya pikir ya tim 3 juga sudah mempelajarinya ya. Jadi thank you, mungkin itu yang bisa dijadikan bahan tambahan supaya bisa lebih dalam aja. Thank you tim 3 luar biasa. Great job. Terima kasih Pak Krisman atau Bang Krisman. Ya, betul. Saya setuju. Selama saya mempelajari tentang teologi Minjung, memang secara doktrin dia tidak bisa diambil sepenuhnya ya, tetapi secara nilai, secara apa ya istilahnya, em, secara sosial mungkin bisa diambil karena saya baca bagaimana respon gereja-gereja di Indonesia, kebanyakan hasilnya adalah secara langsung tidak menyebut sebagai teologi Minjung, tetapi kondisi yang dialami banyak kemiripan. Jadi banyak kemiripan dan istilahnya bisa disebut dalam tanda kutip ya minjung lokal. Jadi kita itu punya minjung lokal. Dan dari situ saya ngelihat ya apa istilahnya minjung ini mungkin sebagai pelengkap ya, pelengkap di dalam kita memaknai tentang Yesus sebagai Mesias itu. Baik, terima kasih Pak Krisman. Pak John, silakan Pak John. Sepertinya sambil nyetir ini. Oke, lagi jemputan aku, tapi aku tadi dengarkan dari awal, aku juga baca dari kemarin juga, teologi Minjung tadi kan lahirnya di 1945, itu kan sampai 1953 itu lahir awalnya. Pertama kan itu kan sebagai buah dari penindasan oleh penjajahan. Itu awalnya, sehingga melahirkan namanya Han. Han itu kan luka kolektif, trauma kolektif, yang bagi orang-orang yang tertindas oleh penjajahan, mulai itulah yang menjadi awal Minjung. Kemudian bergeser juga sedikit. Menarik di situ faktanya adalah di slide tadi
Gereja bertumbuh pesat di tengah situasi itu, tetapi sekarang berubah. Ada kritik atau paket atau ditambahkan, juga lumayan revolusioner juga pertumbuhan gereja Korea ini di masa itu. Tapi mereka langsung bilangnya begini jadinya. Ah, Gereja yang dikritik menjadi begini, keselamatan spiritual yang difokuskan, tapi tidak difokuskan pada keselamatan sosial. Itu menjadi isu, ah, dan aku ambil juga perkembangannya dari salah satu tokohnya, pemikiran tokohnya, kalau nggak salah An Byung-mo ya, kalau nggak salah itu salah satu tokoh utamanya. Dari pemikiran itu, kemudian aku lihat dia jadi merumuskan Yesus dua. Dua cara dia pendekatannya merumuskan Yesus. Jadi dia bedakan Yesus dogmatis atau Yesus kepercayaan yang sudah dipercaya gereja yang kita umpamanya menyembah ketika kita menyanyi liturgis itu adalah Yesus. Tapi kemudian dia sebutkan juga ada lagi namanya Yesus historis. Yesus dalam sejarah. Artinya Yesus yang dia bedakan dalam sejarahnya interaksi manusia. Kemudian lahirlah dari situ muncul istilah oklos tadi. Oklos itu kan orang banyak, walaupun orang banyak yang tertindas maksudnya, kaum marginal. Ah, itu yang diambil. Dan ini salah satu di Yohanes 6 ini kan sangat jelas. Ah, di Yohanes 6 itu sangat jelas Yesus sendiri kan mengalami itu atau memberi makan 5.000 orang, kemudian besok harinya ada 4.000 orang. Masih di konteks yang sama, mereka datang kepada Yesus bahkan mau menjadikan Yesus raja ketika mereka dapat makan. Tapi Yesus kan nggak mau dijadikan raja oleh mereka. Kemudian berikutnya ketemu lagi orang banyak. Yang disebut orang banyak ini yang di Alkitab itu oklos. Orang banyak yang pasti yang susah lah orang. Sakit apa marginal banget lah. Dalam konteks juga itu kan masih penjajahan Romawi. Kemudian Yesus juga tetap berikan mereka makan. Gitu. Itu kan murid-muridnya bahkan suruh mereka pulang, Yesus berikan mereka makan. Kemudian inilah diambil sekarang dari orang banyak ini, inilah yang mereka sebut Yesus yang ada membela orang yang tertindas. Tetapi menarik di Yohanes 6, Yesus kemudian berbicara, akulah roti hidup. Dikatakan, kalau kamu makan roti yang tadi, bahkan Yesus bilang, kamu ikut aku bukan karena kamu mau pengajarannya, tapi mau ini. Waktu Yesus tegaskan, akulah roti hidup. Kau harus memakan tubuhku, baru kamu hidup kekal. Kemudian kita tahu mereka mengundurkan diri. Artinya kan begini sekarang. Jadi aku lihat dari penjelasan tadi dari awal, berarti ada satu ketegangan di dalam teologi Minjung antara spiritualitas, keselamatan spiritual dan keselamatan sosial atau pembebasan sosial. Pertanyaan saya sebenarnya begini, saya belum dapat ah, dalam teologinya Minjung, apakah dia menempatkan spiritualitas dan sosial itu seimbang sebagai dua hal yang sejajar, atau bagaimana mereka menempatkannya? Itu pertama, saya pengen dapatnya, belum clear, saya juga belum dapat. Kedua, kalau kita memang bisa menggunakan teologi Minjung ini kan satu sumbangsih juga. Kalau kita rekonstruksi ulang mungkin dari grup 3, bagaimana bagusnya kalau kita rekonstruksi ulang, karena aspek sosial itu juga perlu, spiritualitas juga kita udah tahu itu dari konsennya Tuhan, karena perintah langsung kan keselamatan secara rohani. Bagaimana kelompok 3 kalau kita merekonstruksi ulang, bagaimana kita menempatkan tarikan atau posisi antara keselamatan spiritual dan sosial ini dalam teologi Minjung. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak John dengan pertanyaannya yang cukup luar biasa. Mungkin saya mohon izin, bukan mau menghindari pertanyaan Pak John karena saya mau pelayanan. Saya serahkan ke Pak Frans untuk merespon pertanyaan dari Pak John tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak John. Pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya saya ingin jawabnya pakai bahasa Korea aja ya. Aduh, halo?
kasih kedengaran, Pak Frans. Silakan. Ya, punya saya nge-lag, Pak. Sebentar ya. Semuanya saya lihat gambarnya nge-freeze. Tapi suara Bapak jelas, Pak. Menurut saya jelas ya, saya bicara aja. Ya Pak. Ya memang teologi Minjung tidak membahas banyak sekali tentang yang tadi dari hal yang sepertinya terpisah dari dogmatis karena mereka artinya mereka tidak membahas tentang sebuah seremonial ya relasi secara vertikal kepada Tuhan, tapi mereka melihat bagaimana mereka itu ingin sekali seperti naungan ya, bagaimana Tuhan bekerja memberikan eh, hasil daripada perjuangan mereka di dalam eh, perjuangan yang kita sudah pelajari tentang orang Minjung itu. Jadi memang di situ lebih dibahas, mereka ingin sekali bagaimana pemerintahan dan beberapa orang ya, seperti gereja-gereja yang juga mendukung sistem daripada pemerintahan baik secara penjajahan pada saat itu, peperangan dan juga kapitalisme yang pada saat itu mereka sebagai orang yang hanya rendahan ya, baik bekerja dan status. Jadi mereka lebih fokus kepada pembebasan itu bisa terjadi. Ya, walaupun perjuangan itu tidak ada ditulis bahwa itu menjadi sebuah kemerdekaan ya, tapi bagi mereka mereka melahirkan sebuah ideologi ya untuk itu dipertahankan bahwa siapa Yesus itu bagi kekristenan yang untuk mereka dapatkan dalam pembebasan itu. Jadi tentang spiritualitasnya kalau kita melihat eh, bagaimana kita juga kan berbeda-beda teologi juga ya saya rasa. Yang pasti kita mau mengajarkan secara vertikal dan horizontal Tuhan itu seperti apa, tentang kasih itu, tentang keselamatan itu, dan juga hal-hal yang lain. Tapi saya lebih fokus memang lebih kepada bagaimana mengajarkan kepada mereka untuk kuat di dalam penderitaan, kuat di dalam tantangan hidup, tetap memegang dari ajaran tentang vertikal dan horizontal itu tentang kasih. Itu akan jauh lebih baik daripada pembebasan hanya semata sebentar ya, pembebasan kehidupan sosial aja lebih daripada keselamatan, kebebasan untuk kita mencapai hidup yang kekal. Mungkin itu yang menjadi refleksinya untuk kehidupan kita di masa kini bagi saya. Terima kasih. Moderator langsung diambil alih Pak Frans lagi nih. Oh iya, Pak Panca sudah keluar ya. Apakah Pak David mau menambahkan, Iya. Pak? Ya, tinggal berdua ya. Ya, terima kasih ya buat Ya, Pak John ya. mungkin itu saja ya yang bisa saya jawab pertanyaan dari Pak John. Oh ya, silakan Pak David. Ya, ya memang teologi Minjung kan memang kontekstual. Ada plus, ada minus ya kalau saya pribadi melihat. Memang saya setuju dengan Pak John tadi. Mereka juga menilai dari historis pengalaman. Karena lahirnya dari penindasan akibat perang tadi. Jadi dia melihat Injil itu dari bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang tertindas. Namun positifnya mereka juga lahir di tengah situasi gereja yang saya baca juga bertumbuh secara kuantitas, tetapi diam terhadap ketidakadilan. Mereka melihat gereja-gereja yang berpihak kepada pemerintah, penguasa yang menindas rakyat.
Jadi disitulah teologi Minjung ini makin bertambah pesat. Dan positif juga untuk dicontoh seperti kata Pak Renhat tadi ya, bagaimana menerapkan ini kita tidak menentang pemerintah yang sah, tapi kita bisa memperhatikan orang-orang dalam jemaat di dalam gereja kita, keadilan mereka, membantu orang-orang yang miskin, membantu orang secara personal, karena banyak yang hari ini juga mungkin selalu mengutamakan kuantitas, tapi tidak memperhatikan pribadi demi pribadi. Itu yang mungkin bisa disemangati dari teologi Minjung ini untuk keadaan sekarang. Thank you. Berarti dalam teologi Minjung, walaupun mereka mengkritisi tentang aspek spiritualnya dan mereka mengangkat aspek sosialnya, berarti mereka sendiri pun tidak ada kesimpulan merekonstruksi di mana keseimbangan keduanya ya dari Minjung ya. Nggak ada berarti ya. Mereka hanya mengkritik yang ada, tapi juga dia tidak menawarkan ibaratnya satu solusi atau jalan tengah atau berarti mereka tidak ada pemikiran itu ya. Iya, karena lahirnya teologi Minjung itu kan dari dasar sebuah gereja ya atau rohaniawan Kristen yang juga sudah melakukan seremonial dan eh, dalam ibadah-ibadah liturgis apapun semuanya sudah dibuat. Tapi mereka merasa kan dasarnya karena mereka melihat tidak ada eh, sepak terjang lah ya perkembangan daripada gereja-gereja yang mereka merasa tidak berhasil ya bahkan bersifat kompromis. Jadi keluarlah para ide-ide seperti pendiri dan para peneguhnya ya untuk memperjuangkan itu dari sisi pada saat keadaannya itu. Jadi tidak ada pembahasan yang saya lihat bagaimana tentang teologi Minjung ya dari jurnal atau buku mungkin ada yang mengupas yang menerangkan itu. Mungkin saya kurang mempelajari itu ya, tapi setahu sumber-sumber yang kita cari tidak ada menekankan tentang spiritualitas yang berhubungan dengan yang pertanyaan Pak Jo. Ya, saya juga mau nambahkan sepengetahuan pribadi juga ya, koreksi jika nanti salah ya. Memang teologi Minjung ini lebih menekankan kondisi yang ada yang sekarang ya. Kurang menekankan kristologis, artinya yang Kristus yang ke depannya itu. Terima kasih kelompok 3. Baik, Pak Pram. Mungkin tidak ada lagi ya. Ya, ada 2 orang tadi yang belum angkat tangan, Pak Denny, Pak Yopi, sama Pak Yunus. Yunus, ya. Ya, Kayak tadi angkat tangan. sorry. Iya. Oke, silakan baik. Pak. Terima kasih kesempatannya. Luar biasa, pembahasannya luar biasa. Jadi saya juga jadi tertarik untuk mau bertanya. Kalau kita lihat dari teologi Minjung ini sungguh luar biasa, di mana mereka banyak berpihak. Ada yang dari gereja berpihak pada rakyat miskin dan lain sebagainya, rakyat tertindas. Tapi pada akhirnya
Tidak demikian. Nah, jadi pertanyaan saya sih nggak panjang-panjang. Bagaimana respon gereja tentang hal itu? Respon gereja tentang hal bagaimana rakyat ditindas dan lain sebagainya, rakyat miskin dan lain sebagainya. Pada akhirnya gereja ada yang menutup diri, ada yang terbuka. Nah, bagaimana respon gereja tentang hal itu? Mohon kelompok 3 untuk menjelaskannya. Ya, Izin, saya tutup video ya, Pak, supaya tidak nge-freeze. Baik, Pak David mau membantu jawab atau saya dulu, Pak? Ya, ya. Kalau sikap gereja seperti yang dipresentasikan tadi mungkin. Umumnya secara dunia itu umumnya positif mengakui teologi Minjung sebagai teologi kontekstual ya, yang sah digunakan dalam diskursus keadilan sosial dan HAM dengan catatan tidak mengabsolutkan satu konteks lokal tergantung budaya-budaya di negara itu ya. Tapi di Korea sendiri terbelah menjadi dua. Sebagian gereja mendukung karena mereka berpihak pada keadilan, sementara yang lain menolak karena dianggap terlalu politis. Itu kalau dari presentasi kami tadi. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Kalau Pak. ya, kalau pandangan saya, Pak Yunus menambahkan, kalau ditanya apa tanggapan gereja bagi penganut teologi kontemporer, pasti Pak sangat mendukung dan bahkan mengembangkannya. Tapi bagi eh, yang bersifat konservatif atau fundamentalis, ya pasti Pak itu sangat berbeda gitu Pak ya. Jadi kesimpulannya adalah menjadi pro dan kontra Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak, untuk semua jawabannya. Ya, Baik, yang satu terakhir lagi tadi sepertinya, Pak. Pak. Ya, Ibu, ya silakan Pak. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya boleh bertanya ya. Mungkin bukan bertanya, tetapi eh, saya melihat bahwa dari tiga teologi yang kita sempat bahas, dari teologi hitam, teologi Dalit, dan sekarang teologi Minjung, saya melihat ada satu kesamaan di mana mereka semua sangat berfokus pada keadilan sosial, penindasan, kebebasan gitu ya. Yang mungkin itu berangkat karena dari gereja secara umum pada waktu itu mungkin salah satunya yang tidak terlalu peka dengan isu-isu seperti ini. Nah, mungkin yang saya mungkin mau coba, mungkin saya mau bertanya pendapat dari kelompok 3 ini yaitu bagaimana relevansinya di hari-hari sekarang ini, terutama sekali kita sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja, di dalam kita mengembalakan domba-domba kita ya. Karena ini satu hal yang mungkin buat kita secara di yang sekolah mungkin ini penting buat kita untuk memahami ini, tetapi bagaimana relevansinya di dalam kehidupan sehari-hari bergereja. Mungkin sangat bagus kalau mungkin kelompok 3 bisa memberikan tanggapan atau mungkin bisa memberikan saran gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Izin Pak, memberikan tanggapan. Apakah suara saya jelas?
Jelas Pak Panca. Oke. Saya sudah mencoba mencari sumber juga yang menjelaskan bagaimana respon gereja baik di Indonesia maupun secara internasional tentang teologi Minjung. Nah, kebanyakan rata-rata responnya adalah teologi ini bisa diambil secara hikmahnya, Pak, bahwa gereja harus memperhatikan keadilan, gereja harus memberikan ruang untuk mendengar dari mungkin jemaatnya yang mengalami mengalami kesusahan seperti itu, Pak. Jadi tidak menjadikan teologi Minjung ini sebagai satu tubuh utama dari pengajaran, tetapi nilai-nilainya bisa diterapkan sehingga gereja bisa menjadi lebih sehat, karena bukan hanya fokus tentang pengembangan gerejanya, tetapi juga bagaimana orang-orang di sana mungkin yang mengalami kesusahan juga diperhatikan. Itu yang saya baca beberapa respon dari gereja-gereja terhadap teologi Minjung. Terima kasih, Pak. Mungkin Pak Frans mau menambahkan. Ya, terima kasih Pak Danang. Memang benar sekali ya. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita aplikasi kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan dan atau pengembala ya, menghadapi hal-hal yang mungkin bukan penindasan ya, tapi belajarnya adalah sebuah kritikal ya, kritisi orang itu bukan sebuah serangan, tapi memang sebuah evaluasi ya, introspeksi diri bahwa ada terjadinya sebuah isu pasti ya, ada sebuah acuan yang terjadi karena mungkin karena ada rasisme, klasisme, mungkin ada papurisme di tengah-tengah itu, sehingga itu membuat pemikiran negatif ya, uh, juga gangguan di hati melihat ketidakadilan itu. Nah, itu menjadi satu perbaikan yang harus diperbaiki. Yang kedua adalah pentingnya membuat struktural yang baik ya, dan membangun dinamika yang benar-benar dirasakan bahwa satu tubuh itu adalah saling gitu ya, saling orang merasa mendapat kesetaraan, bisa memahami saling kepedulian itu. Berikut, waktu menghadapi di dalam eksternal, mungkin ya penganiayaan, ya atau eh, apa ya, eh, kita lihat ya kalau kita sebagai seorang minoritas, ya bagaimana ketidakleluasaan waktu kita melakukan kehidupan kita secara kekristenan. Jadi perlulah kita menguatkan benar-benar tidak hanya dari perspektif yang terpisah saja seperti yang dilakukan oleh teologi Minjung, tapi kita eh, dari sisi yang lain juga kita harus melihatkan bahwa penderitaan ya itu adalah bagian dari kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang harus kita jalani gitu. Nah, itu bagi saya sebagai seorang yang saya catat ya sebagai seorang pengembala, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans dan Pak Panca. Terima kasih untuk tanggapannya. Ya, pikir cukup ya. Masih ada Pak Frans? Saya rasa sudah Pak, tidak ada yang bertanya Ya. lagi. Tinggal Bapak menambahkan dan tanggapannya Pak. Terima kasih. Iya, walaupun sebenarnya sudah cukup lengkap, tapi saya merasa kurang puas kalau saya tidak kasih sedikit kan begitu ya. Ya, nah jadi sebenarnya kalau ada perbedaannya tadi itu dengan yang sebelum-sebelumnya itu bahwa
teologi Minjung ini masih banyak yang pakai sampai sekarang, khususnya di Korea Selatan ya. Nah, memang kalau kita kaji lebih jauh bagaimana ini muncul karena penderitaan yang luar biasa ya. Kalau Indonesia kan dijajah Jepang itu 3,5 tahun ya. Tapi kalau Korea ini 35 tahun. Berarti bisa dikatakan 10 kali lipat. Nah, setelah itu muncul lagi perang saudara antara Korea Selatan dengan Korea Utara yang menghasilkan gencatan senjata ya, bukan perdamaian pada waktu itu. Dan perang saudara ini dipelopori oleh dua pihak besar di belakangnya. Ya, kalau Korea Selatan itu lebih didukung oleh Amerika dengan sekutunya. Nah, namun Korea Utara juga didukung oleh Uni Soviet dengan Republik Tiongkok yang akhirnya kita lihat sekarang itu juga yang menjadikan sampai sekarang itu Republik Korea Utara itu juga menjadi negara yang mayoritas komunis ya, kalau kita lihat ya. Jadi, nah setelah itu berakhir pun tahun kalau tidak salah 1953 itu, maka terjadi juga penindasan secara politik, elit-elit politik di sana. Dan itulah yang memprakarsai munculnya teologi Minjung ini. Dan sampai sekarang ada beberapa gereja-gereja besar juga yang masih memakai teologi ini ya. Kalau kita lihat searching di Google tuh ada gereja Presbyterian Church, terus Anglikan, bahkan Katedral Myeongdong juga sebuah gereja Katolik juga ada, dan beberapa gereja-gereja kecil lainnya. Artinya memang mereka sangat mendukung tentang teologi Minjung ini, walaupun tadi sebenarnya kelompok 3 sudah memberikan satu kesimpulan bahwa ada ringkasan pola tanggapan di situ ya, dikatakan di situ yang ya saya menarik itu justru dari teologi Injili yang dikatakan di situ kritis dan menuntut keseimbangan. Artinya hal-hal baik yang muncul dari teologi Minjung ini mereka tidak tolak, tapi boleh ditisi dan perlu ada keseimbangan seperti yang Pak John minta tadi. Artinya bahwa kalau kita kembali kepada 3 tugas gereja, saya pakai yang 3 saja dulu, di mana di sana ada diakonia, marturia, terus satu lagi koinonia, marturia dan diakonia. Kalau ini dijalankan secara seimbang, mungkin yang dikatakan oleh Pak John tadi itu tidak akan terjadi. Nah, tetapi karena ini tidak dijalankan seimbang, maka terjadilah hal-hal seperti teologi Minjung ini. Bagaimana dengan relevansinya dalam gereja masa kini, khususnya di Indonesia? Bisa sajakah itu terjadi? Bisa saja, Pak. Bisa saja. Tanpa kita sadari, bisa saja. Saya kurang lebih pelayanan di kaum marginal itu, kalau tidak salah, antara 6 sampai 7 tahun. Di mana saya pergi ke anak jalanan, ke pemulung-pemulung, dan saya masuk dari awalnya itu menyatakan kepada mereka bahwa mereka juga adalah bagian dari orang-orang yang dikasihi Allah. Artinya Yesus hadir untuk mereka juga, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Inilah yang dikatakan oleh Pak John tadi, kalau kita lanjutkan dengan pemahaman pengajaran-pengajaran yang dilanjutkan oleh setiap aksi-aksi sosial ini, maka tidak akan terjadi ketidakseimbangan. Tapi kenapa bisa terjadi ketidakseimbangan? Karena tidak dilanjutkan. Begitu kita berikan mereka makan, hak mereka kita perjuangkan, selesai sampai di situ. Tidak dilanjutkan dengan pengajaran-pengajaran. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Contoh, saya juga suka menolong orang-orang yang tidak punya keuangan untuk menikah. Ada beberapa pasangan yang sudah kami bantu juga, mereka tidak punya keuangan untuk menikah, mereka tidak disupport secara dana oleh keluarga, lalu kami
lalu kami hadir untuk mereka dan memberikan jalan kepada mereka, tapi harus dilanjutkan dengan pengajaran konseling dan lain sebagainya kepada mereka, sehingga apa yang sudah kita tanamkan itu akhirnya bisa berhasil. Jadi tidak hanya sebatas mereka lepas dari masalah mereka, tetapi mereka juga akan bertumbuh secara spiritual. Inilah yang diharapkan sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi melihat teologi minjung ini sebenarnya cukup bagus, tapi seperti yang dikatakan oleh Pak John, kita perlu mengkritisi juga hal-hal yang memang wajar untuk dikritisi dan perlu dikembangkan di sana, sehingga ketika kita terapkan ini dalam gereja masa kini atau dalam penggembalaan kita, maka yang kita terapkan itu tidak murni lagi seperti apa yang dikatakan oleh teologi minjung itu, tetapi ada nilai-nilai yang kita masukkan di dalam untuk kita terapkan di dalam gereja yang kita layani, begitu ya. Jadi artinya bahwa memang setiap teologi pembebasan itu hampir ciri-cirinya hampir sama, ya, tapi tidak persis sama, ya, tidak persis sama. Buktinya teologi minjung ini sampai sekarang masih dipakai di Korea Selatan, ya. Nah, jadi kalau Pak Krisman atau Pak David mau pakai teologi minjung ini di gereja, lihat nilai-nilai baiknya, jangan diterapkan secara langsung diterapkan secara menyeluruh, nanti bahaya juga, ya, bahaya juga, karena di sana mereka katakan kelompok 3 tadi katakan bahwa di eklesiologi mereka itu lebih berpusat kepada aktivisme. Jadi mereka memang aktif. Terus di sini ada kristologi, mereka kurang pengembangan, penebusan dan kebangkitan itu kurang ditekankan. Padahal inti daripada kristologi itu bahwa penebusan dan kebangkitan itulah yang terpenting di sana. Karena Paulus katakan sia-sialah kepercayaanmu kalau Yesus tidak dibangkitkan, begitu ya. Nah, kalau penebusan dosa itu juga tidak terjadi, maka kebangkitan juga tidak terjadi. Karena sibuk dengan aksi sosial tadi, sehingga lupa untuk menjelaskan bahwa inti dari kekristenan itu adalah spiritualnya. Nah, saya Bapak Ibu, saya bercerita sedikit bahwa mungkin beberapa yang sudah kenal dan datang ke rumah saya, sudah berjumpa dengan saya, hampir kurang lebih 10 tahun ini saya sudah dikategorikan difabel. Nah, kan begitu ya. Nah, tapi saya justru tidak setuju kalau teologi disabilitas itu menekankan penderitaan itu sebagai sesuatu yang ditonjolkan, begitu ya. Karena yang utama itu adalah spiritualnya. Ya, spiritualnya. Paulus sendiri pun ketika dia minta duri dalam daging itu dicabut dari dirinya, Tuhan katakan apa? Sudah cukup kasih karuniaku kepadamu. Artinya kita boleh tonjolkan berpihak kepada kaum-kaum susah, kaum-kaum minoritas, kaum-kaum disabilitas, tetapi bukan berarti kita mereduksi setiap nilai-nilai kekristenan yang berhubungan dengan dogmatika tadi itu, ya. Dogmatika itu bahaya nantinya, ya, bahaya itu. Jadi saya pikir Pak John tadi ada memunculkan juga bahwa pendiri dari teologi minjung ini membagi Yesus dalam memaknai Yesus dalam 2 hal. Yang pertama dogmatis, satu historis, begitu ya. Berarti kalau saya bisa melihat dan mencoba meraba, saya pikir pendiri teologi minjung ini pun tahu, menurut saya tahu bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak 100% tepat, kan gitu ya. Makanya dia kasih strategi ada 2. Dogmatisnya dia kuasai, lalu historisnya itu hanya sebatas untuk dia masuk dari celah apa bahwa Yesus berpihak kepada kita. Contoh kan kita kalau khotbah kan kadang-kadang
tanpa kita sadari, kita katakan bahwa Yesus berpihak kepada orang-orang kecil, makanya dia lahir di kandang domba. Makanya dia lahir di keluarga tukang kayu, bukan dalam keluarga raja begitu ya. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa statement yang kita munculkan itu pun bisa seolah-olah menyimpulkan bahwa Yesus hadir hanya untuk orang-orang susah dan orang-orang kecil, begitu ya. Nah, kalau pada saat itu mungkin waktu pengkhotbah ini berkhotbah seperti itu, dan saya pada waktu itu seorang jemaat yang mendengarkan, dan saya seorang yang kaya raya, saya merasa juga dalam hati kan, berarti Yesus tidak hadir buat saya dong kan, gitu ya. Ya, jadi saya pikir dari penjelasan-penjelasan yang menyeluruh dan tanggapan dari rekan-rekan yang semua sekalian, saya pikir sudah lengkap ya mengenai teologi Minjung ini ya. Dan silakan ambil hal-hal yang positif untuk diaplikasikan dan direlevansikan di dalam gereja masa kini. Begitu, saya kembalikan kepada Pak Frans. Baik, terima kasih buat semua teman-teman ya melalui presentasi teologi Minjung pada hari ini. Kita sudah tadi ya berdiskusi, tanya jawab ya, lebih dan kurang semuanya tetap kita mempelajari dan mengambil hikmah dari semua ini. Ya, kita akan tutup mata kuliah kita hari ini dengan kita bersatu dalam doa. Saya minta Pak Albertus lah ya, bisa memimpin kita Pak, menutup kita dalam doa. Terima kasih Pak. Mari ya, teman-teman kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini punya satu kesempatan lagi kami bisa belajar bersama-sama. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan tugas dengan sangat baik Tuhan. Kami bersyukur kami bisa belajar tentang Black teologi, teologi dalil, yang semuanya membantu kami Tuhan. Pasti memperlengkapi kami untuk kami semakin memahami Tuhan teologi itu sendiri. Dan kami mau belajar menerapkan di dalam pelayanan kami. Kami bersyukur untuk Pak Rudi, untuk teman-teman semua Tuhan, sumbangsih mereka di dalam perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga senantiasa menjaga kami, menyertai kami di dalam pelayanan kami masing-masing. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Thank you.